Viral video amatir di media sosial yang memperlihatkan seorang suami tampak melakukan KDRT terhadap istrinya di teras rumah di Kelurahan Lontar, Sambikerep, Surabaya, Jawa Timur pada Rabu 18 Juni 2025. Video berdurasi tak lebih dari 15 detik itu menjadi viral setelah diunggah di laman Instagram di Surabaya sekarang. Dalam video tersebut tampak sang suami memegang sebatang kayu panjang yang sedang digelayuti oleh si wanita atau istrinya. Untuk informasi selengkapnya, saat ini kami telah terhubung bersama wartawan kami dari Harian Surya, Luhur Pambudi. Rekan Luhur, silahkan laporan Anda. Oke, baik Alinda. Viral di medsos video amatir merekam seorang suami bertelanjang dada tanpa membentak, memukul, dan menyeret istrinya di teras rumah yang ada di kawasan Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya pada Rabu pagi kemarin. Berdasarkan video amatir berdurasi tak lebih dari 15 detik yang diunggah oleh akun Instagram @surabaya sekarang, tampak seorang suami memegang sebatang kayu panjang yang sedang dikelayuti oleh si wanita atau istrinya. Sang istri yang tanpa memakai kaos berwarna abu-abu, bercelana panjang warna hitam itu tergeletak di lantai teras rumah dan dengan kondisi kedua tangan memegang sebatang kayu yang ditarik oleh suaminya. Akibatnya hentakan tarik yang dilakukan oleh si suami membuat tubuh dari sang istri terseret. Kemudian kejadian tersebut juga tampak dilihat oleh seorang perempuan berkaus oblong warna hitam bercelana merah bergestur tubuh tampak seperti kebingungan yang berdiri di dekat mereka. Dan saat tersebut wanita itu juga kuat adalah salah satu anak dari pasangan suami istri yang sedang bertikai itu. Dan diketahui memang anak tersebut masih di bawah umur, namun tidak diketahui bagaimana kelanjutan kejadian dugaan penganiayaan atau keadaan tersebut. Pasalnya si perekam video dengan pola mode potret yang merekam kejadian tersebut di balik pintu atau sisi dalam rumah tersebut langsung mengarahkan angle video ke arah lain, lalu video tersebut berakhir. Penelusuran tribunjatim.com, sosok wanita korban yang diseret suaminya itu yang diduga menjadi korban KDRT itu merupakan perempuan berinisial IN 49 tahun, ibu dari 3 anak, sekaligus juga nenek dari 2 cucu, sedangkan sosok si suami atau si terduga pelaku atas insiden dugaan KDRT tersebut berinisial NH yang berusia 49 tahun. Keterangan dari anak kedua korban yang berinisial MA 22 tahun benarkan jikalau memang video viral tersebut merekam momen penganiayaan dari ayahandanya melakukan tindakan penganiayaan atau dugaan KDRT kepada ibundanya sekitar pukul 13.00 pada Senin tanggal 16 bulan Juni kemarin. Ibunya itu sempat dibentak, dipukul, bahkan ditampar hingga membuat sekujur tubuhnya mengalami luka-luka, lalu sempat diseret dari dalam kamar kemudian hingga ke teras rumah. Dan si MA juga tidak mengetahui alasan secara detail dari ayahandanya melakukan tindakan tersebut. Namun setahu MA, alasan sang ayah melakukan perbuatan tersebut ditengarai karena persoalan sepele, namun MA sendiri enggan mengungkapkannya karena merasa malu. Ayahandanya itu memang sering melakukan perbuatan KDRT tersebut kepada ibu, kakak, dirinya, dan serta adiknya. Dan MA menduga bahwasanya ayahandanya itu memang memiliki sifat temperamental. Bahkan antara medio tahun 2016 hingga 2018, saya ingat MA yang kala itu memang masih berusia anak di bawah umur atau masih kecil, ayahandanya itu pernah dilaporkan oleh sang ibunda ke Polrestabes Surabaya dan sempat ditahan sementara untuk menjalani pemeriksaan. Namun sebelum berkas perkara bukan KDRT tersebut disidangkan, ibundanya itu mencabut laporan dari sang ayah sehingga sang ayah akhirnya dibebaskan. Berarti begitu sifat dari ayahandanya yang temperamental tidak kunjung sembuh. Buktinya ibundanya kerap diperlakukan kasar semenjak keluar dari penahanan di medio tahun 2016, 17, 18 itu hingga berlangsung bertahun-tahun hingga puncaknya pada Senin tanggal 16 bulan Juni kemarin. Kemarin juga ibunda MA atau korban IN menceritakan bahwa dirinya memang mengalami KDRT dari sang suami yang sempat diseret dari dalam kamar hingga ke teras rumah, sehingga dirinya mengalami luka-luka, termasuk juga mengalami trauma. Mengenai video amatir yang viral tersebut, dia mengaku tidak mengetahuinya jikalau video tersebut direkam oleh sang anak. Hingga apalagi video tersebut hingga viral di medsos, hingga membuat banyak orang termasuk pihak instansi setempat hingga anggota kepolisian pun mendatangi rumahnya untuk mencari tahu apa yang terjadi pada keluarganya. Terlepas dari semua itu, korban IN mengaku senang memperoleh berbagai macam dukungan dari masyarakat, termasuk pendampingan psikologis dari pihak Kecamatan Sambikerep, dinas kota terkait, hingga anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya, terutama unit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya.
Kemarin juga kami mengkonfirmasi pada Kasih Humas Polrestabes Surabaya, Jun Komisaris Polisi Rina Santi Nainggolan, bahasanya pihak PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya sedang menyelidiki kasus tersebut. Ia juga tak menanti bahwa semenjak video tersebut viral beberapa hari yang lalu, anggota polisian sudah berusaha melakukan pengejaran hingga berhasil mengamankan si terlapor atau si terduga pelaku KDRT seperti dalam video tersebut, dan hingga saat ini si terlapor atau terduga pelaku sedang menjalani serangkaian pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Demikian reportase kami, Alinda, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Luhur Pambudi untuk laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami pemirsa, berikut wawancara bersama pihak terkait. Bu, ibu saya. Ini dianiaya mulai dari mana sampai mana? Kebetulan itu waktu dari ruang tamu diajak ke kamar tidur. Dari sana langsung dipukulin, ditendang, ditampar, diseret sampai ke depan sini. Sampai ke hampir ke mana ini? Ruang sampai ke pagar luar. Itu mau diapakan itu kok sampai diseret-seret? Diusir karena memang selalu kayak gitu, Mas. Kalau nggak disabotase, dompet, kunci kendaraan semua diambil, mesinnya sampai dirusak, Mas. Biar ibuku nggak bisa pergi. Jadi waktu itu waktu marah bener-bener, ayo kan tak usir sampai bilang kayak gitu. Dia diseret bener-bener sampai ke depan. Akibat diseret itu lukanya apa aja? Iya, kayunya itu aku kurang paham ya. Maksudku kayu itu kayaknya ibuku memang nyari sesuatu yang bisa dipegang biar nggak bisa gerak gitu lah. Tapi ternyata kayunya malah patah. Jadi rebutan kayu di depan situ sama diseret itu tadi. Itu sudah berapa tahun melakukan kekerasan itu, Papa? KDRT itu yang saya ingat dari saya kecil ada kayaknya 20 tahun lebih. Itu setiap hari? Ya, alhamdulillah ini suatu support yang luar biasa terutama buat kaum perempuan yang pernah mengalami kasus KDRT seperti saya. Support seperti ini itu memberikan kekuatan yang lebih buat kita sebagai korban, dan semoga juga lebih diperhatikan untuk perempuan-perempuan yang jadikan korban karena dianggap kaum yang lemah. Semoga dikelilingi oleh orang-orang yang mensupport baik secara moral ataupun material. Itu aja. Terus apakah ini sudah terlalu sering dilakukan sama apa? Ya sering cuman ya baru kali ini terblow up seperti ini, saya juga nggak nyangka sampai seperti ini. Saya benar-benar nggak tahu, nggak nyangka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.